Hey guys, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah creepypasta mengenai acara TV Candle Cove yang tayang di tahun 1971 atau 1972. Sedikit informasi, jadi Candle Cove ini adalah sebuah cerita horor creepypasta yang menceritakan tentang acara TV jadul yang mana ceritanya ini berpusat pada diskusi serial televisi fiksi anak-anak di forum internet. Nah, langsung aja sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like kalau kalian suka videonya, komentar juga kehadiran kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan dinyalain ya guys notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Kisah ini dimulai ketika user Skyshell033 menanyakan sebuah acara lawas di forum internet. Langsung aja aku bacain ya guys. Ada yang masih inget acara anak Candle Cove nggak? Aku nonton pas umur 6 atau 7 tahun gitu. Aku searching acaranya di Google tapi nggak ketemu, baik berita ataupun videonya. Mungkin cuma tayang di TV kali ya. Tayangnya di tahun 1971 atau 1972 kalau nggak salah. Aku waktu itu tinggal di Arlington. Aku lupa acaranya tayang di stasiun TV mana. Yang aku ingat, acaranya tayang di jam nanggung. Itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah. Nah terus nggak lama kemudian ada nih guys yang ngebales. Kayaknya aku inget deh, aku besar di Ashland dan baru umur 9 tahun pas 1972. Candle Cove, ceritanya tentang bajak laut kah? Aku inget lihat ada banyak boneka bajak laut yang ngomong sama anak kecil di depan sebuah gua. Nah itu, masih ada yang inget loh, aku inget bajak laut Persi. Aku dulu takut banget sama dia. Dia kayak dibuat dari bahan sisa dari boneka lain gitu. Emang dasar acara low budget. Kepalanya dari boneka bayi, nggak cocok banget sama badannya. Tapi itu acara tayang di mana ya dulu? Aku lupa deh. Aku tahu acara apa yang kamu maksud. Kayaknya Candle Cove, cuma tayang selama beberapa bulan aja di tahun 1971 atau mungkin 1972. Aku lupa. Umurku pas itu 12 tahun dan aku nonton acaranya beberapa kali bareng kakakku. Di channel 58 kalau nggak salah. Nama stasiunnya aku nggak tahu, tapi dulu ibu sering biarin aku sama kakakku nonton bareng acara itu setelah ibu nonton berita. Kalau nggak salah ceritanya itu tentang gadis kecil yang membayangkan dirinya punya teman bajak laut. Kapal bajak lautnya bernama Livingstock. Si bajak laut itu namanya Percy, tapi dia penakut. Aku ingat background musiknya itu kayak musik lama gitu. Si gadis namanya Janice, Jade, atau apalah, kayaknya Janice deh. Nah itu, nostalgia banget sumpah. Aku mulai inget dikit-dikit pas kamu nyebut Livingstock sama channel 58. Aku inget di bagian depan kapalnya ada patung wajah tersenyum dari kayu. Wajahnya nempel di bagian depan kapal. Kayak kapalnya kelihatan nelan air laut gitu. Kapal itu bisa bicara dan suaranya juga lucu banget. Meskipun kalau kapalnya ketawa, suaranya serem. Kalau nggak salah, wajah kapal itu dulunya dari kayu sebelum diubah jadi boneka busa. Iya nggak sih? Nah, aku inget itu. Kapalnya pasti selalu ngomong, kamu harus masuk ke dalam. Oh, merinding aku. Ya, aku ingat. Kapal itu selalu ngomong ke Percy gitu kalau semisal ada gua atau ruangan harta karun yang harus dimasuki. Terus pas kepalanya ngomong gitu, kameranya pasti bakal zoom in ke wajah kapal selama beberapa detik. Setiap detiknya, wajah kapal itu bakal semakin aneh. Matanya melotot, terus mulutnya berbusa. Kalau diinget, efeknya murahan banget sumpah. Lol, kalau penjahatnya kalian inget nggak? Dia dulu cuma tiang dikasih kumis terus ada giginya gitu. Loh, bukannya penjahatnya itu si Percy ya? Kok aku ingetnya si gadis itu baik dan si Percy itu jahat? Sorry, ikut nimbrung. Aku nonton acara itu pas umur 5 tahun by the way. Aku ingetnya pas bagian seremnya doang. Si tiang berkumis itu bukan penjahat. Dia itu sahabatnya si penjahat. Namanya Horace Horrible. Dia punya kacamata juga di atas kumisnya, tapi kecil dan kurang kelihatan emang. Nah, si penjahat ini yang parah namanya Skin Taker. Jujur sampai sini aku ngerasa kalau penjahatnya emang kelihatan sadis sih. Dari namanya aja udah nggak cocok digunain buat acara anak-anak. Oh, Skin Taker itu yang bentuknya kayak tengkorak, pakai topi sama jubah kan? Dia juga punya kacamata yang ukurannya lebih besar dari lubang tengkoraknya. Ingat aku itu, dia kalau muncul rahangnya nggak bisa diem, gerak-gerak gitu. Kalau dipikir bener juga ya, sebenarnya kita tuh nonton apaan sih dulu? Seingatku jubah kulitnya itu bentuknya menjijikan banget. Mukanya itu diceritain kalau jubahnya itu terbuat dari kulit anak-anak ya. Iya nggak sih? Anak kecil nonton kayak gini. Benar, aku ingat sebuah adegan. Pas si gadis kecil tanya ke si Skin Taker, gini, kok rahangmu bergerak maju mundur? Kenapa? Terus si Skin Taker menoleh ke kamera dan teriak, untuk maunya kulitmu.
Guys, aku lega banget loh tahu masih ada banyak orang yang ingat acara ini. Aku dulu pernah punya mimpi buruk karena acara ini. Dalam mimpiku, aku ingat pas lagu opening berakhir. Terus tiba-tiba layarnya nunjukin semua karakter ada di satu frame. Frame itu serem banget karena mereka tiba-tiba berteriak dan boneka-boneka itu mulai dipukul-pukulkan kemana-mana. Semuanya menjerit dan lagunya berubah rusak itu. Si boneka sadis nangis pilu banget kayak pengen keluar dari situasi itu. Dia ngelihat ke kamera sambil jerit-jerit minta tolong. Dulu aku sering kebangun dan ngompol di tempat tidur pas mimpiin hal itu. Bahkan kadang mimpinya terjadi berkali-kali. Loh, mimpi gimana? Itu kejadian di salah satu episode kali. Aku aja inget kok. Hah? Enggak dong, itu mimpi pasti. Masa iya satu episode nggak ada ceritanya? Cuma adegan-adegan nggak jelas gitu. Isinya cuma nangis-nangis dan cuma teriak doang loh. Terus kalau itu mimpi, gimana ceritanya aku bisa inget setiap kejadian itu? Masa iya aku lihat mimpi yang sama kamu? Itu memang episode, sumpah. Aku juga inget soalnya. Ya ampun, gadis kecil Janice, aku ingat ngeliat dia gemeteran. Si skin taker juga berteriak-teriak gak jelas sambil gerak-gerakin rahangnya kayak bakal rontok. Aku ingat kejadian itu, karena itu adalah terakhir kali aku menonton Candy Cove. Mengganggu banget emang. Abis episode itu, aku sama kakakku udah gak berani lagi nonton acaranya. Bro, kalian gak bakal percaya apa yang aku alamin hari ini. Aku tadi siang abis jenguk ibu aku di panti jompo. Terus aku tanya sama ibu tentang acara yang sering aku tonton di umur 8-9 tahun. Ibu bilang, ibu ingat. Terus dia bilang gini, kamu dulu memang sering bilang ke ibu, "Mah, aku mau nonton Kelkov dulu ya." Habis itu, kamu gak bakal pindah dari depan TV selama 30 menit. Kamu bakal nontonin channel buram yang gak ada gambarnya selama setengah jam. Memang aneh sih, tapi ibu tahu kalau imajinasimu tentang bajak laut itu sangat tinggi. Hah? Jadi yang dilihat mamanya itu anaknya nonton layar TV yang gak ada gambarnya kayak buram semut gitu loh guys. Jadi apa dong yang mereka tonton? Kan ada 4 orang kan ya, dan mereka juga kayak nyamain gitu acaranya. Jadi selama ini yang mereka tonton tuh gak ada gitu acaranya. Apa cuma imajinasi anak-anak aja? Tapi kalau imajinasi, mereka berempat bisa ingat kalau nonton acara yang sama dan adegan yang sama persis. Di jam dan tahun yang sama lagi. Apa mungkin sebenarnya tayangan TV itu emang ada, tapi hanya anak kecil yang bisa lihat? Menurut kamu gimana guys? Cuma kalau aku jadi ibunya bakalan aneh banget sih yang lihat anaknya nonton channel buram doang gitu kayak selama 30 menit. Kayaknya kalau mama zaman sekarang bakalan marah-marah gak sih? Kayak matiin gak? Nggak jelas nonton apa? Hemat listrik. By the way, cerita creepypasta Kelkov ini terkenal banget loh guys. Tapi ngomong-ngomong imajinasi, emang anak-anak tuh gak tahu ya gimana. Imajinasinya tuh kayak di luar kemampuan kita gitu yang udah beranjak dewasa. Imagination. Kadang-kadang kayak dulu ponakan aku tuh suka banget ngomong sendiri seolah ada temennya gitu. Tapi pas sekarang udah remaja kayak ya udah enggak gitu, nggak kayak gitu lagi. Nah kalian yang punya cerita imajinasi pas masa kecil atau cerita anak atau adik atau ponakan kalian, boleh banget tulis di komentar. Kita sharing and caring aja. Semoga cerita ini bisa menemani gabut kalian. By the way, kita udah di ujung video ini, aku sampai berkeringat. Terima kasih guys atas waktu kalian yang udah nonton. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Like kalau kalian suka dan mohon maaf kalau enggak. Kalau kalian punya ide dan saran untuk next video, bisa tulis aja di kolom komentar. Thank you guys, see you next video. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.